Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lausa Juliati pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Lausa ngajak kita untuk sama-sama berdoa ya, oke? Kita tutup mata, kita telipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin kami ketika kami menyanyi, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami juga mengerjakan aktivitas Tuhan. Tuhan kiranya pimpin hati, pikiran kami, supaya tetap boleh tenang dan fokus pada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember itu adalah bulan peringatan kita akan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira karena Tuhan sudah memberikan anaknya untuk kita. Kita memuliakan Dia, kita puji Dia, kita nyanyikan lagu dari pulau dan benua. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Kita bergembira karena Tuhan sudah lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk adik-adik, dia lahir untuk Lause, dia lahir untuk papa, untuk mama, untuk semua orang. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hai Dunia, Gembiralah. Kita bangkit berdiri ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu berrebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Biarlah Raja semesta besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita mau masuki firman Tuhan, kita mau tenang di depan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku. Baik adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Lause, Bobi, dan Tobi. Nah, sekarang kita mau ambil waktu sejenak untuk berdoa ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Bobi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh punya kesempatan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, hari Minggu kali ini kita sudah masuk Minggu Advent yang keberapa sih Togi? Kita sudah masuk Minggu Advent yang ketiga. Betul sekali Togi ya, kita sudah masuk Minggu Advent yang ketiga. Kita semakin dekat untuk sampai ke hari Natal. Betul sekali ya. Nah, dan beberapa minggu ini kita sudah belajar ya dari beberapa tokoh Alkitab untuk mempersiapkan hati kita sampai hari Natal nanti ya. Di Advent yang pertama 2 minggu lalu kita belajar dari seorang bapak yang bernama Zakaria. Ya, kita buat aktivitas apa sih waktu itu Tobi pas pelajarannya tentang Bapak Zakaria? Kita bikin gantungan salju. Betul ya, kita mau belajar supaya hati kita tidak dingin seperti salju ya, tapi penuh dengan harapan, penuh dengan kehangatan, sehingga kita bisa terus percaya sama Tuhan. Yang minggu kedua kita belajar dari Ibu Maria ya, Bunda Yesus. Kita belajar untuk mau melakukan perintah Tuhan. Aktivitas apa yang kita buat minggu lalu? Oh iya, aku ingat, kita bikin gantungan lilin. Betul ya, kita bikin gantungan lilin ya. Dan minggu ini kita akan belajar dari tokoh yang ketiga yang bernama Yusuf. Tobi tahu siapa Yusuf? Iya, aku ingat. Itu kalau nggak salah suaminya Ibu Maria ya, yang kita dengar ceritanya minggu lalu. Betul sekali. Ya, kita belajar tentang Bapak Yusuf hari ini. Tapi, sebentar nih, ada tapinya. Sebelum kita bahas cerita hari ini, Lause Bobi sebenarnya mau interogasi dulu Tobi. Hah? Intro apa? Interogasi alias Lause mau wawancarai. Waduh Lause, aku nih bukan artis loh, ngapain aku diwawancara? Bukan cuma artis Tobi yang diwawancara itu. Lalu apa? Kadang juga yang diwawancara itu bisa jadi adalah seorang tersangka, seorang penjahat. Penjahat? Tapi Lause, aku kan bukan penjahat. Memang sih kamu tidak berbuat jahat. Tapi Tobi, nih adik-adik ya, Lause pengen interogasi Tobi karena Lause dengar laporan dari guru Tobi di sekolah. Lause memangnya dengar apa? Lihat Lause Tobi. Iya Lause. Nah ya, jadi adik-adik Lause mendengar nih dari gurunya Tobi. Kalau Tobi sudah mulai masuk sekolah ya, betul? Iya Lause. Kok jawabnya lesu? Iya Lause, aku sudah mulai ada sekolah tatap muka. Nah ya, jadi Tobi sudah mulai masuk sekolah tatap muka ya. Tapi Lause dengar Tobi ketika masuk sekolah tatap muka kok terlambat Tobi? Ya macet Lause. Yakin macet? Iya macet Lause. Yakin mau berbohong? Iya deh Lause. Jadi teman-teman aku cerita deh ya sama semuanya. Jadi kan teman-teman, kemarin itu aku terlambat
karena aku lama ganti bajunya. Kenapa bisa lama Tobi ganti bajunya? Kamu kan sudah pandai pasang kancing baju dan lain sebagainya. Iya Lause, habisnya aku nggak suka pakai seragam sekolah. Nah kok nggak suka pakai seragam sekolah? Iya Lause, kan kalau pakai seragam sekolah, aku nggak suka warna seragam sekolahku. Terus susah pakainya, gerah Lause. Aku lebih suka pakai piyama favoritku. Tapi kan Tobi namanya kamu sekolah. Ke sekolah itu kita pakai seragam. Ya, ada harinya kadang kita bisa pakai baju bebas kalau sekolah izinkan. Tapi kalau sekolah suruh pakai seragam, kan kita harus taat aturan. Iya Lause, betul. Nah ya kamu ngomong betul, tapi kenapa tidak lakukan? Ya habisnya Lause, aku kayak itu tadi aku sudah bilang aku nggak suka seragamnya. Terus gerah, susah pakainya, males. Ya meskipun aku sudah pandai pakai kancing, teman-teman aku tuh udah jago banget pakai kancing. Tapi malas, susah, repot. Mending pakai piyamaku. Pakai apa? Piyamaku kan kaos, tinggal langsung pakai. Nggak susah pakainya. Nah Tobi ya, Lause mengerti kalau seringkali ya banyak peraturan yang harus kita lakukan dan kadang-kadang kita bisa nggak suka. Ya seperti Tobi tadi bilang ya, kalau ke sekolah harus pakai seragam. Ternyata Tobi tidak suka sama peraturan itu, makanya Tobi melanggar. Betul nggak? Aku nggak melanggar sih, aku kan akhirnya pakai seragam juga. Tapi kan kamu terlambat. Jadi karena kamu tidak mau tadinya kamu melanggar, cuma akhirnya kan terpaksa kamu melakukannya. Iya Lause, aku terpaksa. Nah kan kamu masih bete kan soal pakai seragam. Nah ya, memang adik-adik ya, Lause pengen tanya juga nih sama adik-adik. Lause nggak cuma interogasi Tobi nih ya, nggak adil kalau cuma interogasi Tobi ya. Lause pengen tanya juga nih, wawancara sama adik-adiknya meskipun Lause tidak bisa dengar jawaban adik-adik. Tapi sekarang Lause mau tanya, di sini adik-adik ada tidak yang pernah melanggar peraturan? Mungkin ada yang sudah sekolah ya seperti Tobi ya, lalu pernah nggak tuh melanggar aturan? Misalkan harusnya masuk sekolah jam 7.30, lalu karena adik-adik bangun kesiangan, adik-adik tidak masuk sesuai dengan aturan. Harusnya jam 7.30, malah jam 8 baru tiba di sekolah. Atau di sekolah harusnya berbaris dengan rapi, kita malah lari-lari bukannya berbaris ya. Itu namanya tidak taat. Sudah ada aturan tapi tidak ditaati. Tapi mungkin ada yang belum sekolah ya, tapi kan di rumah juga kita punya peraturan ya. Orang tua kita bisa memberikan kita aturan. Misalkan jam 8 itu harus sudah tidur. Kalau Tobi disuruh tidur jam berapa? Aku jam 9 Lause. Tapi jam 8 juga aku sudah ngantuk-ngantuk sih Lause. Iya. Nah, misalkan orang tua kita bilang jam 8 harus tidur. Lalu orang tua bilang sekarang sudah jam 8. Ayo cuci kaki, kita saat teduh berdoa lalu tidur. Tapi kadang-kadang kita bisa jadi lagi asik main ya, atau kita sedang asik nonton. Lalu kita tidak mau taat. Karena apa? Karena kita cuma mau ikutin apa maunya kita. Kita nggak suka sama aturan. Kita cuma mau melakukan kalau kita senang. Kalau kita nggak senang, kita nggak mau lakuin. Ya, betul Tobi? Iya Lause. Nah, Tobi dan adik-adik ya, Lause juga sebenarnya sama ya, kita semua manusia berdosa, sangat gampang ya untuk tidak taat, untuk melanggar peraturan. Nah, tapi Tobi dan adik-adik hari ini kita mau belajar tuh. Tadi sahabat Lause sudah kenalkan ya, ada seorang bapak yang bernama Yusuf. Kita mau sama-sama belajar dari Yusuf tentang bagaimana sih kita bisa taat. Ya, kita bisa taat bahkan ketika kita merasa kita tidak suka sama tugas yang diberikan, sama aturan yang dikasih. Ya, nah adik-adik sebelum kita bahas lebih lanjut, Lause pengen ajak kita sama-sama lebih dulu nih. Kita sama-sama ya dengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini.
Dengarkan dengan baik supaya kita juga nanti bisa mengerti seluruh kisah. Yuk kita sama-sama simak ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya kisah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, di cerita hari ini Bapak Yusuf bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu memberikan satu tugas, satu perintah dari Tuhan untuk Bapak Yusuf lakukan. Nah, adik-adik, tadi perintah Tuhan melalui malaikat adalah supaya Bapak Yusuf menikahi siapa? Ibu Maria. Betul sekali ya. Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Yusuf supaya ia menikahi Ibu Maria. Jadi adik-adik, ceritanya Ibu Maria tuh sudah bercerita sama Bapak Yusuf kalau ada malaikat Tuhan datang dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan dia nanti akan melahirkan seorang Mesias. Nah, adik-adik, Bapak Yusuf tuh takut. Dia tidak suka juga sama tugas ini ya. Dia harus menikahi Ibu Maria meskipun Bapak Yusuf tuh cinta ya, sayang sama Ibu Maria, tapi kalau harus sesegera itu menikah, lalu mereka nanti akan punya anak dan anak mereka adalah seorang juru selamat ya. Waduh, Bapak Yusuf dipenuhi dengan ketakutan. Ditambah saat itu mereka belum menikah. Orang-orang di sekitar itu bisa jadi membicarakan tentang mereka yang tidak-tidak. Nah, itu yang membuat Bapak Yusuf merasa sangat takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya, untuk menikahi Maria. Jadi tadi Tobi, apa yang sebenarnya Bapak Yusuf mau lakukan? Tadi aku dengar kalau Bapak Yusuf mau meninggalkan Maria ya, mau tidak jadi menikahinya. Betul ya. Nah, adik-adik, itu yang Bapak Yusuf mau. Tapi tadi kita melihat malaikat Tuhan datang dalam mimpi kepada Bapak Yusuf dan memberitahu apa yang Tuhan mau. Nah, kira-kira Tobi, kalau kamu lihat kan tadi malaikat Tuhan menyampaikan satu perintah, satu tugas untuk Bapak Yusuf lakukan, yaitu akhirnya harus menikahi Maria. Ya, menjadi ayah dari Yesus. Ya, jadi kalau bayi itu sudah lahir, kamu harus menamai dia Yesus, sebab dia yang akan menjadi juru selamat. Betul ya Tobi? Iya, Laus. Nah, sekarang Tobi coba pikir-pikir. Nah, kira-kira menurut Tobi, tugas yang Bapak Yusuf dapat itu, Bapak Yusuf senang gak sih dapat tugas itu? Enggak sih, Laus. Kan buktinya tadi dia sebenarnya mau tinggalin Maria kan? Nah, betul ya.
Bapak Yusuf sebenarnya nggak suka sama perintahnya ya, nggak suka sama tugas yang dikasih oleh Tuhan kepadanya. Lalu kira-kira menurutmu tugasnya Bapak Yusuf itu gampang nggak? Ya nggak gampang sih Lause, kan tadi Lause sudah bilang kalau ada masyarakat sekitar yang bisa ngegosipin mereka, lalu juga bisa saja tugasnya kan untuk menikah itu nggak gampang ya, membesarkan anak, apalagi Yesus akan jadi Mesias ya, itu bukan tugas yang gampang loh Lause. Betul sekali ya, sudah tidak suka ya, tidak sesuai dengan keinginan, tugasnya juga tidak gampang. Tapi sekarang Lause mau tanya Tobi, apa sih yang akhirnya dilakukan sama Bapak Yusuf? Dapat tugas yang gak gampang, dapat tugas yang gak disuka. Bapak Yusuf akhirnya taat atau tidak? Dia melakukannya atau tidak? Taat sih Lause, kan tadi dibilang akhirnya dia tetap menikahi Maria. Betul sekali. Nah Tobi, menurut Tobi nih ya, kira-kira Bapak Yusuf itu akhirnya melakukan apa yang dikatakan Tuhan itu dengan hati yang seperti apa sih? Dengan hati yang sukacita atau dengan hati yang terpaksa? Coba dipikir-pikir. Ya, sambil Tobi berpikir, adik-adik seringkali kita ya taat sih, kita melakukan apa yang orang tua kita mau atau bahkan apa yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita melakukannya dengan terpaksa. Tapi adik-adik, Yusuf tadi melakukannya bukan dengan hati yang terpaksa. Dia melakukannya karena dia tahu itu yang Tuhan senang. Jadi adik-adik, Yusuf melakukannya dengan senang hati. Ya, dia melakukannya bukan karena dia dikasih janji hadiah. Ya, malaikat Tuhan nggak bilang, Yusuf kalau kamu menikahi Maria nanti saya kasih kamu uang yang banyak. Oh tidak. Ya, malaikat Tuhan juga nggak bilang, Yusuf awas ya kalau kamu nggak nurut, kalau kamu bandel dan lari nanti kamu akan kena sambar petir. Apakah malaikat Tuhan mengancam atau menjanjikan hadiah supaya taat? Enggak kan ya Tobi? Iya Lause, nggak ada janji begitu. Nah betul sekali ya. Bapak Yusuf tetap melakukannya sekalipun tidak ada hukuman, tidak juga dijanjiin hadiah. Tapi Bapak Yusuf tetap mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena satu hal saja. Karena dia tahu itu yang akan membuat hati Tuhan senang. Dan dia mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia bisa taat. Sekalipun susah. Ya, sekalipun tidak gampang tugasnya. Sekalipun dia tidak suka sama tugasnya. Sama apa yang Tuhan minta, dia sebenarnya nggak suka. Tapi ketika dia tahu itu yang Tuhan mau loh, nah akhirnya Yusuf bisa mengiyakan. Yusuf bisa dengan sukacita mau melakukannya. Nah Tobi dan adik-adik, Lause ingin mengajak kita melakukan firman Tuhan hari ini. Ya, bukan cuma bicara soal aturan sekolah yang kayak tadi Tobi pakai seragam dan lain sebagainya. Tapi dalam hidup kita juga ada perintah Tuhan. Tuhan sudah kasih kepada setiap kita peraturan dalam hidup. Peraturan itu tujuannya supaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Dari mana sih Tobi kita bisa tahu apa yang Tuhan mau? Dari berdoa. Betul, dari berdoa. Dari mana lagi? Dari baca Alkitab. Betul sekali. Kalau yang belum pandai baca gimana cara taunya? Ikut sekolah minggu. Ya betul ya, untuk semua anak-anak ikut sekolah minggu bisa dengar firman Tuhan, jadi tahu apa yang Tuhan mau. Dari mana lagi? Oh iya. Minta orang tua yang bacain cerita firman Tuhan. Betul ya, adik-adik, kita harus mau untuk terus mencari belajar firman Tuhan ya. Nah Lause juga kan di paket aktivitas ada memberikan juga buku saat teduh. Ya, untuk adik-adik yang kelas kecil ada buku saat teduh, tulisannya sedikit
Ya, minta tolong orang tua bacakan kalau yang belum bisa baca. Ya, setelah dibacakan, ya ceritanya, tulisannya, di sana juga ada aktivitasnya. Kadang ada mewarna, kadang ada menggaris, ada menggambar. Wah, adik-adik bisa mengerjakannya supaya apa? Bukan dinilai, Lause tidak menilai, Lause nggak kasih hadiah juga, ya. Lause nggak ada kasih hukuman juga kalau adik-adik tidak lakukan. Tapi adik-adik, Lause ingin adik-adik bisa melakukannya supaya apa? Supaya adik-adik bisa makin kenal Tuhan kita. Adik-adik bisa makin tahu apa yang Tuhan kita mau, Lause. Nah, betul ya. Apa yang Tuhan kita mau. Sehingga adik-adik setiap hari kita bisa hidup semakin hari semakin mengenal Tuhan dan semakin menyenangkan Tuhan. Betul ya. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar ya. Satu kata yaitu taat. Apa adik-adik? Taat. Betul ya, kita mau belajar untuk taat. Tidak mudah, tapi kita mau minta tolong ya sama Tuhan untuk memampukan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, sekali lagi ikuti Lause Bobby berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami mau belajar taat seperti Bapak Yusuf, meskipun susah, meskipun kami sering tidak suka, kami mau taat perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik, setelah kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan ingin kita selalu taat kepada Dia. Bagaimanapun situasi kita harus taat, kita harus belajar taat. Lause perlu belajar taat, adik-adik perlu belajar taat, semua orang perlu belajar taat kepada Tuhan. Ini kita lakukan sebuah lagu taat. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya, kita nyanyikan lagu T-A-A-T. Kepada papa, mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa, mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa, mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T,
adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas kita hari ini, dan aktivitas kita ada di amplop yang nomor 2 ya. Hari ini kita sudah di minggu Advent yang ketiga, dan ini adalah aktivitas yang kedua di bulan ini. Tulisannya warna orange ya, adik-adik bisa sama-sama siapkan ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mengerjakan amplop nomor 2. Selain bahan di amplop ini, kita juga perlu siapkan lem uhu, kemudian benang yang kita dapat dari paket aktivitas nomor 1 yang kita kerjakan minggu lalu juga sebuah gunting ya. Untuk adik-adik kelas kecil, minta bantuan orang tua ya untuk menggunakan gunting. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan membuat hiasan Natal ya, yang bisa adik-adik gantung di mana saja, di pohon Natal, atau kalau tidak pasang pohon Natal, adik-adik bisa gantung di rumah ya, di mana saja, di lemari, di pintu, di kamar, untuk menghiasi selama musim Natal kali ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah hiasan hiasan Natal berbentuk malaikat, seperti cerita hari ini tentang Yusuf yang berjumpa dengan malaikat. Apa saja di dalam amplop ini? Yuk kita sama-sama lihat ya. Apa sih isi amplop kita hari ini? Baik adik-adik sekalian, di dalam amplop kita sudah ada sebuah sendok kayu, kemudian ada kertas ayat warna kuning, kemudian ada selembar paper doilies ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mulai membuat aktivitas kita hari ini. Pertama-tama kita akan gunting dulu benangnya ya. Benang seperti kemarin kita gunting agak panjang, cari ujungnya pelan-pelan, kemudian kita akan gunting untuk menjadi gantungannya. Jadi dari awal adik-adik bisa pisahkan dulu, siapkan agak panjang nggak apa-apa ya, supaya bisa jaga-jaga. Lalu yang lain disimpan supaya tidak kusut, supaya tidak hilang kemana-mana. Jadi kita siapkan dulu. Nah, baru selanjutnya adik-adik kita akan bersama membuat malaikatnya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi adik-adik, pertama-tama kita akan gunting terlebih dahulu paper doilies ini menjadi 4 bagian. Baik adik-adik, jadi kertasnya ini akan kita lipat menjadi 4, kan ini sudah dilipat jadi 2, lalu kita lipat sekali lagi. Kalau sudah begini, kita akan gunting menjadi 4 bagian mengikuti garisnya ya. Baik adik-adik, kalau sudah, kita akan punya 4 potongan seperti ini ya. Nah adik-adik, lalu kita akan menyisihkan 2 ya. 2 ini kita akan sisihkan, ini nanti akan jadi sayapnya. Lalu 2 lagi ini yang akan menjadi bajunya, tapi tidak akan langsung kita tempel, tapi kita akan gunting lagi. Jadi kita lipat lagi jadi 2 ya. Lalu kita potong jadi 2. Begitupun juga yang satunya lagi. Nah adik-adik, kalau sudah gunting, kita akan punya 4 potongan yang kecil ya, bentuk segitiga yang kecil, dan juga ada 2 yang besar. Selanjutnya kita akan menempelkannya ke sendok ini. Nah adik-adik, sendok yang bagian bagian lengkungannya ya, bagian melengkung cembungnya ini untuk jadi bagian depannya ya. Nah adik-adik, kita akan membuat si malaikatnya menjadi seperti ini. Jadi ada bajunya ya, dari potongan yang kecil ini kita buat bertumpuk-tumpuk seperti ini, kemudian nanti terakhir sayapnya. Nah jadi adik-adik, yang pertama kita akan menempelkan bagian yang kecil-kecil, kita tempelkan dari bawah ya, tempel, kasih lem, tempel, kemudian kasih lem lagi, tempel lagi buat atasnya. Begitu terus sampai ke atas. Jadi lalu saya kasih contoh ya, kita kasih lem dulu secukupnya, tidak perlu terlalu banyak ya. Kita kasih, kemudian kita tempel paper doilies yang pertama. Jadi seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita kasih lem lagi sedikit di atasnya lagi. Lalu kita tempel yang bagian kedua sedikit agak ke atas. Jadi seperti efek jubahnya jadi seperti bertumpuk-tumpuk ya. Lalu selanjutnya adik-adik, untuk lapisan selanjutnya kita agak lipat si kertasnya ya, supaya tidak menutupi mukanya ya. Kita agak lipat sedikit ujung atasnya. Jadi seperti ini. Langsung kasih contoh ya. Nah jadi seperti ini ya, ujungnya tidak lancip ke atas. Begitupun juga bagian yang terakhir adik-adik, kita lipat ya, kita lipat sedikit atasnya. Jadi seperti ini ya, kita lipat baru kita tempel. Adik-adik, jadi ya seperti ini. Jadi sudah ada jubahnya ya. Lalu terakhir kita akan menempelkan sayapnya. Tempel sayapnya gampang ya, kita kasih lem di bagian belakangnya, lalu kita tempel ya di bagian belakangnya. Kita kasih lem, tempel. Oke, yuk kita sama-sama tempel sayapnya. Nah adik-adik, sudah jadi bentuk malaikat, tapi kita belum selesai. Selanjutnya kita masih punya kertas ini dan tali. Kita akan tempel lebih dulu talinya.
Jadi adik-adik talinya kita akan tempel ya. Jadi silakan adik-adik seperti kemarin ya. Jadi kita ikat dulu si talinya ya, secukupnya saja ya. Lalu sini pendekin lagi. Ikat dulu, minta bantuan orang tuanya supaya kuat. Ikat dulu. Lalu adik-adik tempel ya, kasih lem ya di belakangnya, kasih agak banyakan dikit nggak apa-apa supaya kuat menempel. Lalu tempelkan si benangnya. Tunggu sampai kering. Baru terakhir ada kertas ayat ya, ayat hari ini. Nah adik-adik kita gunting dulu ya, bentuknya bulat, kita gunting mengikuti bulatan ini. Oke, kita gunting. Nah adik-adik lalu kita akan menempel si ayat ini di bagian jadi seperti ini nanti ya. Ayatnya menghadap belakang, jadi ini nanti akan jadi cahaya di kepala malaikatnya seperti ini ya. Jadi adik-adik kita tempel seperti ini. Ya, nanti kalau di belakang kita bisa baca ayatnya, tapi yang menghadap ke depan adalah bagian kuning polosnya. Jadi nanti seperti apa cahaya, ya seperti cahaya di kepala malaikatnya. Tapi kalau kita balik, wah kita bisa baca ada ayat di belakangnya. Nah, jadi kita akan tempel seperti ini ya. Jadi adik-adik kita akan kasih lem ya di sekitaran bagian sini nih, sekalian di bagian lehernya begitu ya. Lalu kita kasih sedikit di tepian sendoknya, ya di tepian di bibir sendoknya ini. Baru ya kita tempel ya, ingat ayatnya menghadap ke belakang ya, si bagian ayatnya menghadap ke belakang, yang menghadap depan adalah bagian warna kuning polosnya. Dan adik-adik kita sudah selesai. Untuk sentuhan akhir adik-adik bisa, kalau adik-adik ada hiasan misalkan mau kasih gambar wajahnya, adik-adik juga bisa ya, supaya malaikatnya ada wajahnya, adik-adik juga bisa hias diberikan wajah. Nah adik-adik demikianlah ini hiasan Natal kita berbentuk malaikat ya. Di belakangnya ada ayat yang mengingatkan kita tentang kisah hari ini ketika malaikat menjumpai Yusuf. Jadi adik-adik sampai di sini aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sampai di sini sekolah minggu kita. Sebelum berpisah Lause ingin terus mengingatkan untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari ya. Dengan bantuan buku Saat Teduh kita bisa baca Alkitab sesuai dengan ayat yang ditunjukkan hari itu. Kemudian kita baru membaca bukunya ya, satu hari satu bagian, dan mengerjakan aktivitasnya kalau ada ya, untuk menolong kita supaya semakin tahu apa yang Tuhan mau sehingga kita bisa mentaatinya dengan baik. Oke adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.